Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Bioteknologi yang beranggotakan Rania Yuniati, Wiwin Rohmawati, Jantriani, dan Harninda Ristantri. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bioteknologi pangan. Tepatnya pada penerapan konsep fermentasi pada proses pembuatan makanan tradisional Jepang, yaitu natto. Mari kita simak videonya dengan seksama ya. Siapa sih yang tidak tahu natto? Makanan yang pernah viral dan banyak sekali direview oleh para food vlogger dari berbagai negara karena aroma dan rasanya yang khas. Karena rasanya yang tidak biasa ini, tidak semua orang bisa berhasil mengkonsumsinya loh. Siapa sangka teman-teman, ternyata natto ini ada kaitannya loh dengan bioteknologi. Penasaran bagaimana kaitan keduanya? Terus simak penjelasan berikut ini ya. Teman-teman, ada yang tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang pemanfaatan organisme, lebih tepatnya mikroorganisme, untuk menghasilkan produk berupa barang yang memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Bioteknologi ada berbagai macam bentuknya loh teman-teman. Di antaranya yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tahukah kalian, prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah sebuah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerob atau oksigen. Dalam bidang pangan, fermentasi juga sebuah proses yang melibatkan mikroorganisme pada bahan pangan untuk menghasilkan suatu produk yang dikehendaki. Bioteknologi konvensional adalah bentuk bioteknologi yang paling dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Wah, apa ya? Yaps, salah satunya adalah bioteknologi pangan. Contoh produk dari bioteknologi pangan yang menggunakan konsep fermentasi salah satunya adalah makanan tradisional Jepang ini, yaitu natto. Tahukah kamu apa itu natto? Natto adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan bakteri Bacillus subtilis. Dalam pembuatan natto, tidak ada jenis kacang kedelai tertentu untuk dapat menjadi bahan bakunya. Semua kacang kedelai dapat difermentasi menjadi natto. Fermentasi pada natto dibantu dengan bakteri Bacillus subtilis, di mana bakteri ini menghasilkan sebuah enzim yang dinamakan enzim nattokinase. Selain itu, bakteri ini juga menghasilkan enzim protease. Enzim nattokinase bermanfaat bagi kesehatan, di mana enzim ini bekerja sebagai enzim fibrinolitik yang berfungsi membuka gumpalan darah yang tersumbat akibat penggumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lancar kembali. Selanjutnya, proses pada pembuatan natto untuk 100 gram kacang kedelai. Proses pembuatan natto terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, pembersihan dan sortasi kering kedelai. Proses ini meliputi proses pembersihan kedelai dan pensortiran kedelai yang berkualitas baik. Lalu yang kedua, ada perendaman kedelai. Kacang kedelai yang sudah melewati proses pada tahap 1 tadi, dilakukan perendaman selama 16 jam pada suhu ruang berkisar 21 hingga 23 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, ada pengukusan kacang kedelai. Kacang kedelai ini dikukus selama 110 menit atau kurang lebih 2 jam pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu pada tahapan keempat, ada inokulasi dengan bakteri. Pada proses ini, kacang kedelai yang telah dikukus dan didinginkan kemudian diberikan cairan starter fermentasi, yaitu bakteri Bacillus subtilis natto, kurang lebih sebanyak 5 mili. Kemudian aduk hingga rata dan ditempatkan pada tempat yang tertutup rapat, hingga tidak ada udara yang masuk atau dalam keadaan tidak ada oksigen.
Yang kelima, ada fermentasi. Kacang kedelai yang sudah diinokulasikan dengan bakteri Bacillus subtilis natto dan ditempatkan pada tempat yang kedap udara tadi disimpan selama 20 jam. Disitulah proses fermentasi akan berlangsung. Ketika kita mengaduk natto, akan muncul benang-benang lendir yang lengket yang ketika diaduk secara bertahap akan lebih banyak. Sebenarnya benang-benang lendir yang lengket ini apa sih? Jika kita melihat lendir lengket pada natto pada mikroskop, maka kita akan melihat butir-butir kecil seperti pada video ini. Ini adalah bakteri Bacillus subtilis natto. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengubah kedelai menjadi natto, kita menggunakan jenis bakteri yaitu Bacillus subtilis natto. Pada kacang kedelai, bakteri ini dapat mulai membentuk sel tidak aktif yang bertempat di pelindung super tangguh yang disebut spora. Ketika kita memasukkan bakteri Bacillus natto pada kedelai dalam keadaan tanpa oksigen, maka spora Bacillus natto itu adalah satu-satunya mikroorganisme yang dapat bertahan di kedelai tersebut. Bakteri ini kemudian menghasilkan benang lendir yang lengket. Ternyata, zat licin yang menyerupai benang-benang lendir ini disebut biofilm. Biofilm ini digunakan sebagai lingkungan pelindung untuk bakteri Bacillus subtilis natto untuk hidup di kedelai tersebut. Biofilm khusus ini terbuat dari poliglutamat asam amino. Glutamat bertanggung jawab atas rasa gurih pada natto. Molekul glutamat ini akan menimbulkan rasa umami di lidah. Rasa gurih atau umami ini akan semakin terasa lagi seiring dihasilkannya biofilm atau benang-benang lendir yang semakin banyak. Natto menjadi makanan fermentasi yang kerap mendapatkan pro dan kontra soal rasanya. Banyak orang di luar Jepang termasuk Indonesia yang menghindari makanan natto ini. Bagi mereka, natto memiliki aromanya menyengat dan rasa yang tidak enak. Tetapi, tidak sedikit pula orang di luar Jepang yang tetap menyukai makanan ini. Meskipun rasa dan aromanya tidak biasa dan banyak orang yang menghindarinya, siapa sangka natto ini memiliki manfaat yang sangat penting loh bagi tubuh. Apa ya manfaatnya? Yang pertama, memperbaiki saluran pencernaan dan mencegah kelainan usus. Yang kedua, memiliki efek anti penuaan dan mencegah obesitas. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan mikroflora pada saluran pencernaan. Manfaat yang tak kalah pentingnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa bakteri Bacillus subtilis natto dapat menghasilkan enzim yang disebut enzim nattokinase yang merupakan enzim fibrinolitik yang menjadi secara alami dari fermentasi kedelai natto. Menurut Haita et al. 2011 menjelaskan bahwa nattokinase ini banyak digunakan untuk penyakit kardiovaskuler seperti jantung, tekanan darah tinggi, dan pengerasan pembuluh darah. Baik, kali ini kita telah sampai pada bagian akhir video, di mana dapat disimpulkan bahwa natto adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan bakteri Bacillus subtilis, di mana natto adalah salah satu produk penerapan dari bioteknologi pangan yang banyak sekali manfaatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Sebelum itu, untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang materi ini, kerjakan latihan soal dengan men-scan barcode pada akhir video ya. Jangan lupa bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang ada di sosial media ya. Good luck semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.